Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, pertama-tama yang terhormat kepada Abi Hanif dan Umi Ida selaku pengasuh pondok Supercamp Al-Quran Al Hanifidah. Yang kedua yang terhormat kepada guru-guru MTS MA Al-Quran Al Hanifidah. Dan yang ketiga yang terhormat kepada kedua untuk saya dan dari lupa pula kepada teman-teman yang saya banggakan. Nah, jadi di sini saya akan menyaksikan tentang kisah Nabi Yusuf yang part 2. Nah, kemarin saya telah menjelaskan bahwa Nabi Yusuf itu berdoa agar beliau ingin masuk ke dalam penjara agar terbebas dari agar terbebas dari godaan. Nah, ternyata doanya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya Nabi Yusuf itu masuk ke dalam penjara. Nah, jadi Nabi Yusuf itu berpikir bahwa di dalam penjara itu adalah tempat paling aman dari godaan, maksiat, agar dia tidak terjumus ke dalam amal-amal jelek lainnya. Nah, kemudian apabila dia di luar penjara, maka otomatis akan banyak yang menggoda. Oleh karena itu, Nabi Yusuf ini menginginkan agar Nabi Yusuf ini masuk ke dalam penjara. Nah, jadi di dalam penjara Nabi Yusuf ini ditemani oleh dua pegawai, yang dimana dua pegawai ini difitnah oleh raja karena bersekutu dengan musuhnya raja agar meracuni raja. Nah, satu pegawai ini ternyata itu adalah pelayan dan satunya lagi adalah koki. Nah, kemudian muncullah tiba ketika dua pegawai ini bercerita kepada Nabi Yusuf tentang mimpinya, bahwa kemudian akhirnya itu Nabi Yusuf ini menakwilkan mimpinya itu, yang dimana salah satu dari pegawai itu akan dipenggal dan salah satunya itu akan dibebaskan. Nah, kemudian Nabi Yusuf ini berpesan kepada orang yang akan dibebaskan bahwa apabila kamu telah dibebaskan, maka ingatlah aku Yusuf masuk penjara ini tidak bersalah dan tidak berdosa dan tidak melakukan apapun. Oleh karena itu bebaskan aku. Berpesan kepada orang yang akan dibebaskan agar membicarakan kepada raja. Tetapi dikarenakan setan, ya akhirnya orang yang dibebaskan itu sangat senang karena telah dibebaskan hingga akhirnya lupa. Nah, dan hingga akhirnya Nabi Yusuf pun di dalam penjara selama beberapa tahun lamanya, hingga akhirnya raja ini bermimpi dan telah mengumpulkan para tafsir mimpi, para tafsir ilmu-ilmu gitu. Nah, kemudian tidak ada yang bisa menafsirkannya dan akhirnya pegawai Quran itu maju dan bilang ke raja bahwa aku mempunyai teman yang ada di dalam penjara bahwa yang bisa menakwilkan mimpi. Nah, jadi raja itu bermimpi bahwa dia itu melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus, dan 7 gandum yang kering dan 7 gandum yang hijau. Nah, kemudian dibebaskanlah Yusuf dan ditanyakan dan diceritakan bahwa dari takwil mimpi itu adalah di mana akan ada masa subur dan makmur selama 7 tahun di negeri itu, Mesir, dan masa kemarau 7 tahun di Mesir itu. Habis itu tibalah tahun yang basah, yang dimana habis kemarau itu turunlah hujan. Nah, kemudian dikarenakan kecerdasan Nabi Yusuf ini, akhirnya raja ini mengangkat Nabi Yusuf menjadi wakil raja. Nah, karena raja ini berpikir bahwa Nabi Yusuf ini akan sangat bermanfaat karena kecerdasan, amanahnya dan cara berbicaranya juga. Nah, kemudian akhirnya Nabi Yusuf pun ditawari oleh raja kekuasaan dengan syarat Nabi Yusuf itu menerimanya, tetapi dengan syarat bahwa dia itu yang akan menguasai bagian keuangan dan bendahara, karena itu adalah kunci dari kesejahteraan dan keamanan rakyat. Nah, jadi setelah dideklarasikan bahwa Nabi Yusuf ini akan menjadi wakil raja, maka Nabi Yusuf ini dinikahkan dengan Zulaiha, janda yang dimana suami itu telah meninggal. Nah, kemudian datanglah pada masa hijau yang dimana masa-masa suburnya. Kemudian Nabi Yusuf pun ini membagi dengan adil dan dengan rata apa yang dibutuhkan oleh rakyatnya, dan tibalah masa kemarau. Nah, pada masa kemarau ini Nabi Yusuf ini tetap membagi rata, dan pada masa kemarau ini tidak ada kritis karena masih terdapat pembagian makanan yang disimpannya. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dipakai.